Nasanga Imam Al-Ghazali, perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya itu terletak pada kesiapan hatinya dalam bermakrifat kepada Allah. Itu tergantung daripada kesiapan hatinya dalam mengenal Allah. Dan kemudian di kitab yang lain beliau pernah berkata, mengenai perbedaan antara manusia dengan binatang itu terletak pada ilmunya. Terletak pada ilmunya. Apa inna to mutawassa carana memuliakan alawe mua indani liaya puya alaweta. No secarana majapu alawe mua ndato dia pui. Paya patuna male dia dimuliakan, memang kita memahami akan hakikat diri. Akan tetapi inna wasa carana memahami akan jati diri yang sebenarnya mua indani dipahami ilmunna. Dan untuk memahami akan diri, untuk menayapui alawe tongat-tongan, harus diayapui pun Allah Ta'ala. Harus diayapui pun Allah Ta'ala. Akan tetapi inna to mutawassa carana ma'ayapui pun Allah Ta'ala. Mohon maaf, di sana ma'rifat atau mengenal akan Allah indani di lolongan dia di warung-warung kopi, Pak. Tidak. Mohon maaf. Tan di lolongan dia di carita warung-warung. Mau lebat atau cerita sampai 1 minggu, 1 bulan, setahun, bahkan 10 tahun, bahkan sampai seumur hidup. Muandani ruware tabir yang menutupi hati, maka indani namala dia yapui pun Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya untuk mengenal akan Allah maka harus dibuai pak dia tabir dilalan di hati dia. Sebab ketika terbukanya tirai tabir rahasia yang ada di dalam diri kita yang mendindingi antara diri dengan Sang Pencipta, maka disitulah kita akan menyaksikan sebuah kebenaran. Nah disaksikan nih, di sana at-tongangan. Ketika disaksikan di sana at-tongangan, maka ia munana bahas tomapahar. Mohon maaf. Ia munana bahas tomapahar. Jadi sekali lagi mohon maaf, di sana dalam mengenal Allah, indani di lolongan diri cari-carita, indani di lolongan diri akal pikiran, indani di lolongan diri paupuna rupa tahu. Kita harus mampu membedakan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Harus dibedakan nih. Jangan sampai apa sangana mairani tahu to mana rasana cerita disangawomi ahli tarekat, ahli tasawuf. Ya tidak menyamasana me piala rasa dia meminna-minna ia mi pau merasa sau kalimatna disangawomi ahli tasawuf, pakar tasawuf. Padahal yang mereka miliki adalah ilmu kalam. Jadi mungkin ada baiknya kita membahas tentang perbedaan di antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf ini, dengan harapan menyamannya dipahami atau dibedakan di antara kedua ilmu tersebut. Ya, ilmu kalam ini lebih banyak dibahas mengenai
sifat-sifat Tuhan. Di dalamnya ini dibicarakan dengan alasan-alasan secara akal sehat. Di ilmu kalam dia. Dia apa sangana kebanyakan membahas alasan-alasan secara akal sehat yang terpancar di dalam otak tentang mendapatkan keterangan adanya Tuhan dan berketuhanan, di mana ini disimpulkan di dalam sifat 20. Jadi pengetahuannya dia tersimpul di dalam sifat 20. Pencipta ilmu ini, dia adalah salah seorang ulama besar. Dia adalah ulama besar. Beliau sangat berpengaruh di dalam keilmuan. Beliau disebut Abu Hasan al-Ash'ari. Sebenarnya Abu Hasan al-Ash'ari sebenarnya pada mulanya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Dia berpaham Mu'tazilah. Akan tetapi kemudian beliau, maksudnya paham Asy'ari ini menjadi suatu aliran yang dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliaulah yang menyusun suatu konsepsi akidah ketuhanan. Dia di dalam sifat 20. Dan sifat 20 inilah yang selama ini merupakan konsepsi ketuhanan yang telah menguasai kita dan menjadi akidah atau kepercayaan dalam beragama. Dalam konsepsi ini sebenarnya kita sadar, kita dalam keadaan tidak sadar bahwa di akidah atau konsepsi ini sebenarnya kita berakidah atau kita dalam menempuh jalan mengenal Tuhan dengan cara penyelidikan akal pikiran. Jadi disadari Pak, bahwa ia dipakai di konsepsi sifat 20, sebenarnya kita telah menempuh jalan untuk mengenal Allah dengan cara akal pikiran. Akal pikiran dipakai. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya ilmu kalam dia pada intinya adalah ilmu ilmu argumen. Jadi cara mengenal Tuhan atas konsepsi ini itu dianggap oleh para golongan salaf dan Ibnu Rusdi tidak sejalan dengan Quran dan hadis. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Tanya Yaumawan ya, ini adalah golongan salaf dan Ibnu Rusdi. Mereka menganggap bahwa konsepsi sifat 20 ini untuk mengenal Allah itu tidak sejalan dengan Quran dan hadis. Jadi pada golongan tasawuf itu mempunyai pula pendirian yang lain. Dia memiliki pendirian yang lain. Kalau menurut mereka pengetahuan akan Allah atau pengetahuan tentang Tuhan itu tidak dapat dicapai dengan jalan penyelidikan akal pikiran semata-mata. Hindi narumala tanda dia akal pikiran oleh di Allah Ta'ala dia. Kita tidak akan pernah sampai kepada puncak pengetahuan yang sebenarnya melalui akal pikiran. Dan itu terbukti sebenarnya ya. Dan oleh karena itu mereka berkata
ilmu untuk mencapai hakikat ketuhanan itu bukanlah dicapai dengan ilmu yang dipikirkan oleh otak. Tidak, kata mereka. Itu kata mereka. Dan jujur saya sepakat dengan mereka ya. Kata mereka, sesungguhnya ilmu itu adalah yang terpancar di dalam hati. Dia adalah pelita hati, kata mereka. Saya minta mohon itu kata mereka, Pak, mohon maaf. Dikarenakan dia menini yang mengkritik. Jadi Yona kritik tahu, mohon maaf, ndani kasih nolewali karena saya hanyalah sebagai manusia awam. Saya hanya mengikuti para imam-imam terdahulu. Contohnya Imam Al-Ghazali terutama, saya lebih condong kepada beliau. Ya. Jadi kita lanjut di golongan tasawuf dalam cara mengenal Tuhan itu tidak dengan jalan penyelidikan akal pikiran, tidak, akan tetapi dengan jalan menyaksikan dengan mata hati, menyaksikan dengan mata hati. Mereka berkata bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan seluruh alam wujud ini itu adalah suatu ilham. Itu adalah suatu ilham yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam jiwa manusia tersebut. Dan itu adalah karunia atau rahmat Tuhan. Ketika kita mampu melepaskan dari godaan hawa nafsu, atau ketika kita mampu memusatkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampu mitau dia melepaskan seluruh atau menutup seluruh indera yang ada di dalam diri kita dan memusatkan seluruh ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan karunia rahmat itu maka tiake milik tabir di tiake tabir, maka tabir rahasia di lantai itu akan terangkat. Ketika tiake nale tabir dia, maka jelaslah segala hakikat ketuhanan yang selama itu terrahasia. Dia akan jelas dan jelas. Ketika pada saat itu akal pikiran ini tidak berjalan lagi, ndami jalan di akal pikiran dia, ndami jalan. Terkadang mendoloi, ini pengalaman, terkadang mendoloi ndam fungsi seluruh akal pikiran, dan kemudian kita menyaksikan suatu kebenaran. Dan terkadang pula sipadai Pak menyaksikan dan hilangnya di akal pikiran dia, atau fana kemudian menyaksikan, atau sipadai menyaksikan dan fana. Itulah perbedaan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam ya ilmu apa sangana ya yang seperti kami bahas tadi. Ilmu kalam dia apa sangana dia mengenal Tuhan melalui akal pikiran. Ia nak kaji dia sifat 20. Ia nak pecoy kajina dia. Jadi na pecapu dia. Na pecapu di akal pikiran dia untuk mengkaji sifat 20 tersebut. Sedangkan ilmu tasawuf jalan mengenal Tuhan yakni melalui penyaksian. Kemudian mengenai pengalaman Hai bin Yazan, beliau bercerita bahwa untuk mencapai kenyataan Tuhan
maka kita harus untuk memutuskan diri dari segala alam indrawi. Kita harus menekuni, merenung sedalam-dalamnya dengan jalan menutup seluruh indera atau melepaskan segala sifat-sifat kebendaan untuk mengingat Tuhan semata-mata. Perhatikan ya, kita melepaskan seluruh sifat-sifat kebendaan untuk mengingat akan Tuhan dengan menyerahkan diri kepadanya yang sedalam-dalamnya. Kemudian keadaan atau latihan jiwa yang sedemikian ini hari demi hari, maka dia selalu mencari peleburan dan penyaksian terhadap Tuhan semata-mata, sehingga tercapailah keadaan demikian dan hanyutlah dirinya bersama-sama pribadi-pribadi lainnya, dan tidak ada lagi yang tinggal kecuali Zat yang Maha Esa. Ya, tidak ada lagi yang tinggal kecuali Zat yang Maha Esa. Akhirnya terbukalah jalan untuk menyaksikan wajib wujud. Pada tingkat keadaan ini, menurut Hai bin Yazan, beliau berkata, ketika itu maka berolehlah ia kelezatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati sanubari manusia. Menurut Hai bin Yazan, itu adalah suatu keadaan yang tidak mungkin disifati atau dinyatakan dengan kata-kata. Ia mulai nasanga itu ini dilita mandar dia. Muat nama saya pengallahu ta'ala dia meoro masikir, maka namurupa irisanga anyaman di mana nyaman dia indalle baruan ranni talinga taruai terlintas di lalan diate, dan keadaan ini tidak satu kata pun yang mampu menguraikan. Maka rasna pauna sangat mandar tamak ke hurufumi tamak ke suara. Seperti itu sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kandi-kandio luluare salanu, bahwa setengah-tengahnya di sana mencapai di sana ma'rifatullah, tania coa-coa ya, tania coa-coa ndani di lolongan dia di akal pikiran, tan di lolongan dia di pau-pauna rupa tahu. Dari nama itu lo tahu mana mau cerita nampak kelebihan dunianya, macanya dia latoh karamakanna mau tahu ahli tasawuf, pakar tasawuf, nalambi pahat tongat-tongat. Tidak seperti itu. Karena sebenarnya lo disana cerita atau kelebihan yang lain, misalnya yang nampak naita matawaru macanga, itu tidak menjamin mai di ilmu-ilmu yang lain yang mampu mendatangkan kelebihan seperti demikian. Nah sangat tumapahan dua rupa memang ni wali, dua memang ni wali. Yang satunya adalah wali Allah dan satunya adalah wali jin. Dan sangat sulit untuk dibedakan. Sawak sangin mata lahir, nah membedakan akal pikiran yang membedakan itu sangat sulit dibedakan.
Karena sangat macangai Pak, sangat macangai. Jadi hati-hati tahu ya.